Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain di kota manapun yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pokok bahasan tentang surga. Pertemuan terakhir kita sudah berbicara tentang karakter bidadari surga. Nah, sekarang kita masuki pembahasan baru, yaitu tertawanya para ahli surga terhadap ahli neraka. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ketika di dunia, orang-orang kafir, orang-orang fasik itu seringkali mentertawakan orang-orang yang beriman, bukan karena pribadinya, tapi karena keimanannya. Karena ajaran Islam yang dilaksanakan, yang diamalkannya, lalu dilecehkan. Pada hakikatnya mereka itu bukan melecehkan pribadi orang beriman, tapi melecehkan syariat yang diamalkan oleh orang-orang beriman tadi. Ahwat-ahwat yang bercadar dilecehkan dengan berbagai macam sebutan. Disebut ninja, disebut bebegig sawah, disebut macam-macam sebutan dalam rangka melecehkan. Demikian juga ikhwan yang berjenggot disebut kambing, yang cingkrang disebut dengan sebutan kebanjiran, RCTI, rombongan celana apa? Celana tinggi Indonesia. Itu hanya dalam rangka melecehkan. Yang dilecehkannya bukan orangnya. Kalau orangnya tidak begitu nggak akan dilecehkan. Tapi syariatnya. Sunnah Nabi SAW yang diterapkannya. Nah, ditertawakan, mereka saling tertawa-tawa ketika ngobrol dengan sesama mereka, objek obrolannya, materi obrolannya tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang diamalkan berupa syariat ini oleh orang-orang beriman. Tertawa-tawa mereka, melecehkan, mengolok-olok, memojokkan, menghinakan, merendahkan, dan seterusnya. Nah, ini akan terbalik posisi keadaan ini di akhirat. Orang beriman nanti akan mentertawakan orang-orang kafir di neraka. Setelah Allah Azza wa Jalla memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, orang-orang beriman itu berdialog, bertanya kepada ahli neraka. Orang beriman ada di surga, musuh-musuhnya ada di neraka. Lalu bertanya, sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran.
dialog antara ahli surga dengan ahli neraka. Di antara surah Al-A'raf ayat 44 Allah menyatakan wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Kata Allah, berserulah para ahli surga kepada ahli neraka. Apa yang dikatakan oleh ahli surga bahwa kami telah mendapatkan, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami ini benar. Ketika di dunia banyak orang tidak percaya kepada janji Allah karena enggak tunai, karena tidak kontan, karena tidak cash, karena tidak langsung terasa oleh mereka dalam kehidupan di dunia. Dijanjikan surga, dijanjikan pahala, dijanjikan rahmat, dijanjikan ampunan, dijanjikan ridha Allah Azza wa Jalla, dan seabrek janji-janji lainnya dari Allah Azza wa Jalla yang semuanya itu katakanlah abstrak, tidak tunai, tidak kontan. Orang beriman dengan keimanannya yakin ini janji benar, makanya mereka berlelah-lelah, berpayah-payah, berjuang memperoleh semua yang Allah janjikan sekalipun harus berkorban. Berkorban tenaga, pikiran, perasaan, harta, jiwa, bahkan nyawa sekalipun. Nah, adapun orang-orang yang ragu, benar enggak ini janji Allah? Benar enggak ini ada surga? Benar enggak ada rahmat Allah? Benar enggak akhirat itu, alam kubur itu? Ragu. Kata orang-orang yang beriman di akhirat kepada ahli neraka, kami telah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan untuk kami ini benar. Adanya surga beserta seluruh kenikmatan dan kemewahannya. Maka apakah kalian pun telah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar? Allah menjanjikan neraka, azab, kehinaan, laknat, dan berbagai macam penderitaan yang tidak terbayangkan. Apakah kalian sudah memperolehnya? Mereka menjawab, iya. Kami sudah memperolehnya, sedang merasakan azab yang sangat pedih. Maka tiba-tiba ada yang menyeru di kalangan mereka bahwa laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir para ahli neraka itu ya pasti orang-orang yang zalim. Baik zalim kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan perbuatan syirik atau kufur, atau tidak menunaikan hak Allah atas diri mereka. Tidak beribadah, tidak mensyukuri seluruh nikmat karunia yang Allah berikan. Apa orang kafir dalam kehidupan di dunia diberi nikmat enggak? Iya, diberi nikmat. Seringkali kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir melebihi dari nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Berupa kekayaan yang melimpah ruah, berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa pangkat, berupa popularitas, dan seabrek kenikmatan lain. Siapa sih yang paling kaya di setiap negara? Rata-rata orang kafir, termasuk di Indonesia ini. Siapa sih yang paling berkuasa di setiap negara? Ya rata-rata orang kafir. Di negara-negara kafir ya pasti orang kafir. Bahkan di negara yang mayoritas muslim pun kadang-kadang pemimpinnya orang kafir atau orang muslim tapi yang disetir dijadikan boneka orang kafir. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir banyak. Wajib disyukuri. Tapi mereka tidak menunaikannya. Zalim kepada Allah.
Zalim juga kepada sesama manusia, zalim juga kepada diri mereka sendiri. Kalau umpamanya seorang orang kafir atau juga apalagi orang muslim melakukan apa yang Allah haramkan atas dirinya, apakah itu tidak zalim kepada diri sendiri? Iyalah zalim. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu pasti madarat. Diharamkannya judi, diharamkannya mabuk, diharamkannya mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba dan yang sejenisnya, diharamkannya berzina, diharamkannya ini dan itu. Lalu dilanggar, itu apa tidak zalim? Zalim kepada diri sendiri atau rusak itu badan. Dengan judi, jiwanya, mentalnya, pikirannya, perasaannya rusak. Dengan mabuk, fisiknya, jiwanya, pikirannya, semuanya rusak. Demikian juga dengan seluruh yang Allah haramkan, zalim. Makanya Allah menyatakan di dalam ayat ini, la'natullahi ala zalimin. La'nat Allah akan tertimpa kepada orang zalim di neraka. Ketika di dunia orang-orang kafir memusuhi orang-orang mukmin, mencela, mengolok-olok, menghina, merendahkan, bahkan menzalimi. Dalam kehidupan di dunia orang mukmin sekalipun termarginalkan, terpojokkan, terhinakan, Allah selalu memberikan pertolongan, minimal menguatkan mereka. Tiba-tiba di akhirat orang-orang mukmin berada dalam kenikmatan yang abadi, memandang kepada musuh-musuhnya ketika di dunia. Di akhirat dipandang yang dahulu mengolok-olok, menghinakan, menzalimi diri-diri mereka dari kalangan orang-orang kafir. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-Mutaffifin mulai 22 sampai ayat 36. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu yang baik, melakukan banyak kebaikan, ibadah, iman, amal soleh ketika di dunia. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan mewah megah yang empuk sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau mengenal, melihat mereka dalam wajah mereka pancaran kepuasan atas kesenangan, kenikmatan yang mereka rasakan. Cerah sumringah gitu loh. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka itu diberi minum dari arak, tapi araknya itu tidak memabukkan. Yang wadahnya itu diperlak, khitamuhu misk, dilapisi, lapisannya itu misk, minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil mutanafisun. Untuk posisi seperti itu silakan berlomba-lomba. Saat ini kan orang-orang di dunia berlomba memburu dunia, mengejar dunia, barijeng teka kejar juga eta teh. Mengejar uang, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mengejar popularitas, mengejar jabatan, mengejar kekuasaan. Wah, padahal semuanya itu fana, belum tentu terkejar. Walaupun terkejar juga prosentasenya tidak seperti yang kita harapkan. Terus fana, sebentar nanti akan ditinggalkan atau meninggalkan kita. Dan ketika kita berpisah dengan dunia yang sudah kita raih, mental kita ini belum tentu siap. Ada enggak orang yang setelah tidak menjabat turun menjadi rakyat biasa kemudian seteres, depresi? Banyak.
Waktu berkuasanya itu untuk level apapun gitunya. Gak bagus kepada warga, gak bagus kepada rakyat, gak dekat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Setelah turun dari jabatan, tidak menjabat, malu. Gak berani menampakkan muka di hadapan warganya. Akhirnya apa? Ngokok. Ngokok itu apa? Diem di rumah, gak berani keluar. Malunya luar biasa. Ada sindrom setelah tidak lagi berkuasa. Namanya past power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa lagi. Malu. Karena apa? Karena waktu berkuasanya nyebelin, pikas sebelin. Nah, ada yang seperti itu ya. Mentalnya belum tentu kuat. Jadi orang-orang memburu dunia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tuh untuk meraih kedudukan seperti yang diraih oleh orang mukmin tadi di surga, silakan kalian berlomba-lomba untuk memperoleh itu. Dikasih fasilitas yang super mewah. Nggak ada bandingannya di alam dunia ini. Minuman. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran air minumnya itu diambil dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, itu mata air. Yang airnya hanya diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi itu gambaran kondisi, keadaan, kedudukan orang mukmin di akhirat nanti di surga. Berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Sampai dikatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu mengetahui dari wajah mereka pancaran sinar kebahagiaan yang penuh kenikmatan. Setelah itu Allah menerangkan kondisi sebaliknya dari orang-orang durhaka, dari orang-orang kafir. Kata Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya ahli maksiat, orang-orang durhaka, ajramu, dari kalangan orang-orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang-orang muslim yang fasik seringkali melecehkan, mengolok-olok, menghinakan orang-orang beriman karena keimanannya. Menghina jilbab, menghina cadar, menghina jenggot, menghina cingkrangnya celana, menghina sunnah yang diterapkan. Terutama kaum liberalis, terutama orang-orang yang belajar Islam kepada para orientalis. Orang yang belajar Islam kepada orang yang mencampur adukan Islam dengan budaya, kultur, adat istiadat, dan yang sejenisnya. Itu kepada orang yang mengamalkan Quran Sunnah seperti yang dibeberkan oleh para ulama dalam kitab mereka, itu melecehkan itu. Melecehkan. Ngakunya selalu mempelajari kitab kuning. Pas bicara tentang jilbab, tentang cadar, kitab kuningnya disingkirkan. Coba telah kitab-kitab para ulama tentang masalah pakaian jilbab wanita. Jangan berkiblat ke budaya atau dalam masalah agama, adat setempat, istiadat, kultur seperti itu enggak. Quran Sunnah yang dibeberkan oleh para ulama. Coba tentang celana cingkrang itu buka kitab para ulama. Jangan memahami Islam oleh hawa nafsu, kebodohan, dan pikiran istri yang kosong dari ilmu. Buka penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jangan dengan kebodohannya mengumpulkan hadis tentang hal itu lalu difahami oleh pikirannya yang kosong dari ilmu. Jangan. Hadis-hadis tadi kumpulkan lalu lihat penjelasan para ulama tentang hadis-hadis cingkrang tadi. Objektiflah. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hal itu? Layak nggak dilecehkan?
Dan seterusnya tuh. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang durhaka dulu ketika di dunia mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang durhaka itu berpapasan dengan orang-orang beriman, mereka saling mengedip-ngedipkan mata, memberi isyarat dengan nada melecehkan, menghinakan, memojokkan orang-orang beriman itu. Wa idza anqalabu ila ahlihim unqalabu fakihin. Kalau mereka sudah kembali lagi ke kelompok mereka, ke keluarga mereka, mereka riang gembira, sukacita, habis mengolok-olok orang-orang beriman, ditertawakan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka itu melihat orang-orang beriman, mereka itu berkata, sesat banget tuh orangnya. Pakai baju aja, gede banget, mubazir tuh. Itu komentar mereka kepada wanita yang berjilbab. Ngapain itu ditutup mata ya? Ditutup juga wajah. Ngapain? Untuk apa Allah memberikan wajah cantik kalau harus ditutup? Itu kebayang ya. Dengan bercadar pengapnya. Saya aja umpamanya pakai masker di musim pandemi, nggak kuat kan gitu. Ada yang begitu. Sesat banget tuh, menyiksa diri tuh orang. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal mereka tidak diutus untuk memata-matai, menjaga, mengomentari orang-orang beriman tersebut. Dulu di dunia begitu tuh. Balasannya di akhirat. Apa kata Allah? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini, di hari akhirat nanti, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzur, sambil mereka itu duduk-duduk di dipan-dipan yang empuk dan super mewah, memandang kepada kondisi orang kafir yang sedang diazab di dalam neraka. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir itu telah memperoleh balasan dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Itu kondisi mereka nanti di akhirat. Allah Azza wa Jalla memberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir di dunia. Di akhirat akan dibalas dengan amalan yang serupa. Di dunianya menghina, di akhiratnya akan dihinakan. Di dunianya mentertawakan orang beriman, di akhiratnya mereka akan ditertawakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan apa? Dengan jenis perbuatan. Lalu, apakah orang yang beriman di surga melupakan seluruh peristiwa yang pernah mereka alami di alam dunia? Enggak, ingat tuh ketika di alam dunia. Ketika mereka sudah berada di surga, ingat bahwa ketika dulu di dunia punya kawan akrab, punya kawan dekat dari kalangan orang kafir atau orang durhaka. Dulu si kawannya ini mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada apa? Kepada kekeliruan, kesalahan pemahaman. Tapi alhamdulillah orang beriman ini tidak ikut-ikutan. Nah, lalu orang beriman di surga ingat ke kawannya. Gimana dia sekarang di dunia? Lalu ingin melihat kawannya. Minta kepada Allah. Ya Allah, kawan saya yang dulu mengajak saya kepada kesesatan itu gimana nasibnya sekarang ya? Ketika saya nggak mau ikut ya, ngambek dia. Pundung dia, belik dia. Nyinyir, menghina saya, dasar nggak gaul. Dasar dasar kudet, dasar apalagi ya, gokil. Yang gokil itu yang ngajaknya sebenarnya ya. Nah, ketika di akhirat diperlihatkan, naudzubillah, ketika dilihat kawannya ini sedang berada di tengah azab yang dahsyat.
Kaget dia. Bersyukur, untung dulu saya tidak memenuhi ajakan kamu tuh. Ada kan kawan-kawan yang suka mengajak kita kepada kelalaian yang walaupun menyenangkan di dunia. Jangan ke masjid terus atulah, sekali-kali yuk kita kangkau, kita hang out, kita nongkrong, sambil begini, sambil begitu, ngopi gitu. Biar saya yang traktir. Sawargna 20 ribuan. Biar happy pas azan, cuek, tidak ke masjid, tidak sholat. Isi dari obrolannya ya paling gosip, paling isu, paling hoax, paling gibah yang seperti itu, pidosan hungkul. Nah, diperlihatkan kawan seperti itu di akhirat, berada sedang tenggelam di tengah lautan azab. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah As-Saffat mulai ayat 50 sampai ayat yang ke-60, kata Allah, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Para ahli surga itu saling berhadap-hadapan. Ngobrol. Di surga ngobrol enggak? Iya ngobrol lah. Sama siapa? Sama orang-orang terdekatnya. Ketemu enggak sama orang tua, sama anak, sama cucu? Iya ketemulah. Kalau semuanya orang tuanya, anaknya, cucunya, mantunya, kiri kanan, adik kakaknya itu sama-sama ahli surga, ketemu. Ngobrol, tidak ada kebahagiaan secara psikis yang melebihi kebahagiaan berkumpul, berjumpa dengan orang-orang yang tercinta dalam suasana bahagia. Coba kalau umpamanya lebaran, orang-orang, anak-anak, saudara-saudara dari jauh, dari luar kota mudik ngumpul di rumah orang tua. Walaupun umpamanya tidurnya tidak di kamar masing-masing karena nggak cukup, ngampar di tengah rumah, senangnya bukan main. Yang penting happy. Walaupun nggak ada makanan. Orang Jawa bilang mangan ora mangan ngumpul. Bahasa Sundana manaonnya. Tuang tetuang no penting kempal itu. Ngadu bako. Di surga ya ngumpul. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ahli surga saling berhadapan-hadapan, saling bertanya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah seorang di antara ahli surga itu berkata, dulu ketika di dunia saya punya sahabat, punya kawan dekat. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin. Si kawan saya dekat ini bertanya kepada saya, kamu percaya enggak kepada agama ini, kepada syariat ini, kepada apa yang didakwahkan oleh para duat, para ustadz, para mubaligh itu, percaya enggak? Salah satu di antara yang didakwahkan itu, kalau kita sudah mati, seluruh tubuh kita sudah hancur, lebur, dikubur gitu, itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi itu tuh. Kata orang tersebut, aidza mitna wa kunna turaba wa idaman ainna lamadinun. Apakah apabila kita sudah mati, kita sudah jadi tanah, tinggal bertulang belulang, apakah kita ini akan dibangkitkan, akan diberikan balasan? Jadi orang itu nggak percaya kepada adanya hari akhirat. Mempengaruhi kita agar sama-sama nggak percaya. Alhamdulillah kita mah tidak terpengaruh, tetap percaya hari akhirat itu ada, hari pembalasan akan tiba. Makanya di dunianya tidak mau menyia-nyiakan usia. Harus diisi dengan amalan yang menyebabkan kita bahagia di alam baka kelak. Qala hal antum muttali'un. Dia berkata, kamu mau enggak melihat kawan saya tersebut? Ya maulah, coba lihat.
Fatna fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu diperlihatkanlah ternyata kawannya itu berada dalam azab yang buruk sekali. Neraka jahim. Terkejut dia. Qala, berkata ahli surga yang dahulu punya kawan yang durhaka, tallahi in kitta laturdin, demi Allah kamu hampir saja mencelakakan saya, menyesatkan saya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, seandainya bukan karena nikmat dari Allah kepadaku, pasti itu aku juga akan terseret terbawa neraka oleh pengaruhmu, oleh provokasimu. Itu tuh alhamdulillah tidak terprovokasi, tidak terpengaruh. Dia berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Lalu dia bertanya, afa nahnu bimayitin, kita akan mati enggak ya di surga ini? Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita tidak akan mati kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia, dan kita tidak akan diazab. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Jadi di surga ada dialog. Dialog antara siapa? Antara sesama ahli surga. Juga dialog antara ahli surga dengan ahli neraka. Kau bisa kan beda alam? Gampang bagi Allah. Jangankan bagi Allah, manusia saja di dunia bisa dialog antara dua orang yang berada dalam dua keadaan atau dua tempat yang jauh. Satu di sini, satu di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Saudi. Ketika orang lagi haji atau umroh di Mekah, di Madinah, bisa nggak ngobrol dengan kita yang ada di sini? Bisa, melalui teknologi itu. Ada video call, ada Zoom, ada apalagi lah gitu ya. Wallahu alam, ke depan mungkin ada yang jauh lebih canggih lagi daripada sekarang. Bisa tos nanti. Itu manusia bisa. Apalagi Allah SWT. Dibuat sedemikian rupa agar ahli surga, ahli neraka itu saling melihat, saling berbicara, berdialog gampang. Tanpa saling mempengaruhi. Apakah ketika dialog ahli surga itu merasakan heabnya hawa panas neraka? Enggak. Apakah bisa ahli surga memberi air? Duh, kamu ini kehausan pasti ini air nih. Enggak bisa juga. Allah akan apa? Akan mengatur semuanya. Ya, demikian penjelasan kita kali ini. Dan sebelum kita masuki sesi tanya jawab, mungkin ada jeda dulu yang harus disampaikan. Setelah itu kita memasuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, kepada para pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap, Ustadz, saya mau tanya. Nanti setelah mati ada kehidupan, yaitu adab kubur dan nikmat kubur. Yang jelas yang saya tanyakan yaitu apakah orang mukmin nanti menikmati, ada yang menikmati adab kubur, kemudian bisakah pindah ke nikmat kubur? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Mulyono, barakallahu fiik. Adakah orang mukmin yang menikmati azab kubur? Masa azab kubur dinikmati Pak Mulyono? Rasakan mungkinnya. Diazab enggak nikmat. Adakah orang mukmin yang akan merasakan azab kubur? Ada, yaitu orang mukmin ahli maksiat. Kau bisa ahli maksiat disebut orang mukmin? Iya, begitulah Al-Qur'anul Karim. Begitulah penjelasan hadis. Hanya kadar keimanannya minim.
Walaupun minim tetap dia mukmin dengan kadar keimanannya masing-masing. Minim, kemudian dianggap tidak sempurna imannya. Hadis menyatakan la yaznil mu'min, la yazni zani idza la yazni zani wa huwa mu'min. Hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamr wala yashrabu syaribul khamr wa huwa mu'min. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berzina seseorang pezina kalau ketika berzinanya itu mukmin, dan tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu mukmin. Apakah ini artinya ketika zina, ketika mabuk itu kafir? Enggak. Yang dimaksud bahwa mukmin yaitu al-imanul kamil. Maksudnya sempurna. Bukan tidak ada iman sama sekali. Maknanya ketika seorang berzina atau ketika seorang mabuk atau mencuri, imannya tidak sempurna. Imannya itu minim, kecil, tapi ada. Dari mana tahu ada? Ya setelah itu mungkin dia sholat. Mungkin dia meyakini itu dosa besar dan akan diazab. Dia ingin berhenti dan ingin tobat sebelum kematiannya. Itu menunjukkan adanya iman. Makanya tetap dia disebut dengan sebutan orang mukmin. Oleh karena itulah para ulama menyebut mereka dengan sebutan usatul mukminin, artinya orang mukmin yang ahli maksiat. Ahli maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Mereka sholat, mereka saum Ramadan. Tapi mereka juga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mungkin mabuk, mungkin mencuri, mungkin berzina, mungkin korupsi, mungkin berjudi, mungkin bergibah, mungkin memfitnah. Itu dosa-dosa besar. Coba tanya para pelaku dosa-dosa besar, para koruptor, apakah agamanya Islam? Suka sholat? Suka. Ketika ditangkap, di penjara, ditahan di kepolisian, sholat. Di penjaranya sholat. Demikian juga pecandu narkoba. Muslim. Suka sholat? Mungkin suka. Penjudi juga begitu. Makanya mungkin gak ada musola di tempat perjudian? Ada mungkin. Wallahu a'lam. Suka sholat? Suka. Jadi menunjukkan itu adanya iman dalam hati mereka. Dan dosa besar yang mereka lakukan seperti judi, seperti zina, seperti mabuk tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tidak menyebabkan mereka kafir. Tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Nah, ketika di alam kubur mereka, kalau semua dosa besarnya itu terbawa mati dan tidak ditobati, maka mereka merasakan azab kubur. Sesuai dengan kadar dan jenis dosa yang mereka lakukan. Kadar dan jenis azab kuburnya berbeda. Seperti yang pernah kita bahas. Bahwa orang-orang yang melakukan dosa di dunia akan diazab di alam kubur yang jenis azabnya disesuaikan dengan jenis dosanya. Ada umpamanya yang ditusuk rahangnya, tembus sampai ke tengkuknya, dengan besi yang besar, yang tajam, dicabut, kemudian tusuk lagi sebelah kiri, tembus ke tengkuknya, dicabut lagi, dan seterusnya. Itu teralami sampai hari kiamat. Menunjukkan ini belum kiamat, bukan di akhirat, tapi di alam kubur. Siapa yang seperti itu? Mereka tukang penyebar hoax. Tukang bohong. Keluar rumah menyebarkan berita bohong sampai kebohongannya memenuhi ufuk. Kalau sekarang untuk berbohong tidak perlu berbicara, tidak perlu keluar rumah. Cukup sambil berbaring di atas tempat pembaringan, pintu kamar dikunci, maka kebohongan yang bisa disebarkannya detik itu juga bisa menyebar ke seluruh dunia. Melalui apa? Gadget.
melalui HP, komputer, tablet, iPad, laptop, atau yang sejenisnya. Dia menyebar berita bohong. Terlebih kalau berita bohong itu tentang agama, berkata Nabi begini, padahal itu hadisnya palsu. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa yang menyebarkan datangnya bulan Rajab akan begini, kata Nabi SAW. Itu hadisnya palsu. Ada nggak yang menyebarkan? Banyak. Dia merasa itu ibadah. Padahal itu dosa besar, penyebar hoax. Di alam kuburnya akan ditusuk. Ada lagi orang yang umpamanya tenggelam di lautan darah, setiap kali akan ke tepi ditempar sama batu oleh orang yang ada di tepian. Akhirnya dia ke tengah lagi. Mereka adalah pemakan riba, waliyadzubillah. Ada lagi mereka yang telanjang, laki perempuan berkumpul di sebuah tungku. Dasarnya luas tapi jalan keluar ke atasnya itu sempit. Lalu di dasarnya itu dinyalakan api. Dibakar. Mereka kepanasan, jejeretean, berebut keluar. Orangnya banyak, pas pintu keluarnya sempit. Wah, mereka berebut. Saling sikut, saling tendang, saling pukul, saling bedol. Akhirnya setelah keluar semuanya dalam kondisi menderita, si tungku tersebut padam. Apa yang terjadi? Mereka masuk lagi semuanya ke sana. Laki perempuan dalam keadaan telanjang. Dinyalakan lagi. Kepanasan lagi. Berebut keluar lagi. Begitu dan seterusnya. Begitu. Siapa mereka? Mereka adalah para pezina. Laki dan perempuan. Dan mereka mau merasakan azab tersebut sampai kiamat. Itu di alam kubur. Nah, dan banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Yang semuanya itu menunjukkan azab kubur bagi orang yang beriman. Tapi terjerumus dalam dosa-dosa besar dan maksiat. Jadi pertanyaan Pak Mul, apakah ada orang mukmin yang menikmati azab kubur? Tidak ada, karena azab kubur tidak bisa dinikmati, tapi merasakan ya ada. Itu siapa? Orang mukmin ahli maksiat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam min azabil qabr. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Taslih ya. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Kalau dengan Islam, katakanlah Islam sekarang ini kan seperti Islam Nusantara, Ustaz. Kalau misalnya orang munafik itu tidak kelihatan gitu kemunafikannya. Tapi kalau Islam Nusantara kita udah tahu persis gitu. Islam Nusantara seperti apa? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya bermakmum kepada Islam Nusantara, itu sah nggak sholatnya, Ustaz? Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taslih. Iya, ada orang yang memahami Islam yang pemahamannya disesuaikan dengan budaya setempat. Sekarang masih bersifat global, Islam Nusantara. Tak mustahil suatu saat muncul Islam kesukuan. Ada Islam Sunda, ada Islam Jawa, ada Islam Bali, ada Islam Batak, ada Islam macam-macam lagi nanti. Tak mustahil. Kreativitas orang dalam perkara agama itu luar biasa loh. Sayangnya kita tidak boleh kreativitas dalam masalah agama. Bukan sayangnya, alhamdulillah kalau masing-masing orang dibolehkan berkreasi gitu dalam perkara agama, bisa berubah ini agama.
Kalau sudah berubah, Islam yang satu dengan Islam yang lain berbeda, bisa berantem itu. Bisa perang itu, ya. Nah, kalau umpamanya nanti ada Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Batak, nanti orang Batak ke Sunda sholatnya beda, saumnya beda, syariat Islamnya beda, sama-sama Islam tapi kok beda gitu. Itu bahaya, ya. Islam itu wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam bukanlah produk akal, Islam bukan budaya, Islam bukan hasil olah akal, olah fikir, olah rasa manusia. Tapi Islam ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu perbedaan antara Islam dengan agama-agama lain. Makanya nama Islam tidak dinisbatkan ke orang atau ke tempat. Kalau yang lain-lain, Nasrani umpamanya dinisbatkan kepada tempat, Nazaret. Yahudi dinisbatkan kepada orang, Yehuda. Buddha dinisbatkan kepada orang, Buddha Siddhartha Gautama. Hindu dinisbatkan kepada tempat, ya, India, Hind. Ada Zoroaster dinisbatkan kepada nama orangnya, Zarathustra. Konghucu itu nama orang ya, Konghucu ya, Confucius. Begitulah. Nah, Islam ini tidak dinisbatkan kepada tempat, tidak dinisbatkan kepada orang. Orang yang menyebarkannya sebagai utusan Allah namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahirnya di Mekah, tempat berjuangnya di Madinah. Nggak ada umpamanya agamanya namanya agama Makki atau Madani, atau agamanya ini disebut dengan sebutan Muhammadanisme umpamanya. Memang orang Barat menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanisme, faham Muhammad. Karena mereka mengira Islam ini hasil produk olah akal orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan. Jadi berdasarkan hal itulah maka berbahaya apabila Islam difahami oleh budaya lokal. Bisa berbeda-beda nanti, bisa bertolak belakang, ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita bermakmum ketika sholat kepada orang yang memahami Islam disesuaikan dengan budaya? Tadi disebut Islam Nusantara masih lebih global. Nah, nanti mungkin ada Islam Jawa, Kejawen. Nanti mungkin ada Islam Sunda. Ada kan Sunda, agama Sunda Wiwitan. Itu bukan Islam, ya. Dan seterusnya. Boleh nggak? Kalau tergantung sejauh mana penyimpangannya. Kalau akidahnya, tauhidnya sampai menyimpang, sampai masuk ke dalam kekufuran atau syirik, maka tidak boleh sholat di belakang mereka. Tapi kalau umpamanya tidak sampai kepada taraf itu, mereka hanya terjerumus ke dalam kebidahan di bidang akidah, di bidang ibadah, mereka tetap muslim, maka itu sama dengan sholat di belakang seorang muslim ahli maksiat. Sah nggak? Sah. Sholat mereka sah selama rukun, wajib dan syarat sholatnya terpenuhi, sah sholatnya untuk dirinya. Kalau seseorang sah sholatnya untuk dirinya, sah juga keimamannya. Dan kita boleh sholat di belakang orang tersebut sekalipun mafdul. Tidak utama, yang utama adalah sholat di belakang orang yang benar, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, terima kasih, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita terlebih ke pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz, berseling. Ada pertanyaan dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, dari Pak Mukhlis di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau tanya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang liberal di dunia yang sudah merusak ajaran Islam? Apakah kita harus membantah atau mendiamkannya? Pak Mukhlis di Pangkal Pinang melalui Radio Amuba. Barakallahu fik. Seluruh kemungkaran termasuk kebid'ahan, sejenis kemungkaran tidak boleh dibiarkan, wajib dibantah.
Sejak awal kemunculannya di zaman para sahabat masih hidup, sudah muncul. Dan para sahabat sudah membantah secara langsung. Ketika zaman terus bergulir, muncul para ulama, muncul juga banyak kebidahan. Para ulama tidak diam. Mereka membantah kebidahan itu berupa penyimpangan-penyimpangan, baik dengan lisan ataupun tulisan. Lahir buku atau kitab-kitab buah karya para ulama yang isinya membantah kebidahan. Ada yang secara umum, secara global, ada yang secara khusus. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang di zaman beliau tersebar bid'ah Jahmiyah, beliau secara khusus mengarang kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Imam Asy-Syahrustani pernah mengumpulkan pemahaman-pemahaman sesat dan keliru, dipelajari ajaran mereka, kemudian dibeberkan kekeliruannya, kesesatannya. Lahir sebuah kitab namanya atau judul Al-Milal wan Nihal. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi wajib dibantah, tidak boleh dibiarkan. Secara ilmiah tapi oleh ahlinya. Kalau bukan ahlinya nanti bantahannya, argumentasinya lemah, mudah lagi dibantah lagi. Harus oleh ahlinya. Berakar kepada fondasi dari kesesatan mereka tersebut. Diluruskan. Apa dalil mereka? Pasti dari Quran dan hadis. Qurannya benar, hadisnya benar. Selama sahih. Yang keliru ada interpretasi, penafsiran, pemahaman tentang ayat dan hadis yang mereka jadikan hujjah. Luruskan. Tidak boleh dibiarkan. Harus ada bantahan seperti itu. Dengan resiko ya pasti dibenci oleh para pelaku bid'ah tadi. Yang paling ngenes adalah ketika pelaku kebid'ahan ini mayoritas. Memiliki berbagai macam backing dari segala segi, dari aspek kekuasaan, dari aspek jumlah, dari aspek finansial, dari aspek media. Wah, itu bisa babak belur Ahlus Sunnah. Tapi itu bagian dari resiko dakwah. Tetap bantahan itu harus disampaikan. Jangan sampai ingin dianggap bijak, lalu setiap kemungkaran diapresiasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin dianggap bijak dan ingin menghindarkan adanya masalah. Saya nggak mau di demo, saya nggak mau umpamanya benturan dengan pihak mayoritas. Saya diem aja, dukung-dukung sajalah, yang penting saya aman. Bukan tipikal pejuang yang seperti itu mah. Bukan dai yang seperti itu mah. Ya. Jadi tetap harus dibantah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan tentang berkumpulnya keluarga orang beriman di surga. Bagaimana caranya ahli surga bisa menarik keluarga yang ada di neraka untuk dapat bisa menjadi ahli surga, meminta rekomendasi kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Ya, Dokter Iqbal di Muhammad Toha, dentis, dokter gigi. Bisa enggak seorang muslim yang masuk neraka diselamatkan oleh keluarganya untuk bisa masuk ke dalam surga? Ini amat sangat tergantung jenis kedurhakaannya, kadar dari kedurhakaannya. Kalau kadar kedurhakaannya tipis-tipis saja, ringan-ringan saja, ya mereka bisa memperoleh syafaat. Dari keluarganya syafaat, dari anaknya syafaat, dari orang tuanya syafaat, dari murid-muridnya syafaat, dari guru-gurunya. Mungkin. Makanya salah satu di antara bentuk syafaat adalah, atau fungsi dari syafaat, ada syafaat yang berfungsi meringankan azab, seperti syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Harusnya berada di kerak neraka tuh. Tapi karena syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Thalib, maka Abu Thalib terangkat ke atas menjadi orang yang terkena azab paling ringan.
Pangeran itu nggak seberapa, cuma diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, di mana sendal dipakai? Ya di kaki. Ubun-ubunnya langsung mendidih saat itu juga. Saking panas. Lalu Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini akan berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau terangkat. Tapi tetap tidak bisa lepas dari azab karena mati dalam keadaan musyrik. Nah, ada lagi syafaat yang berfungsi menyelamatkan, mengangkat. Sebagaimana hadis-hadis tentang syafaat yang pernah kita bahas. Lalu mereka diangkat setelah seluruh tubuhnya gosong kecuali wajahnya, diangkat dari neraka karena syafaat. Dimasukkan mereka ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, lalu utuh lagi seperti biasa, fresh lagi, bugar lagi, lalu dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya karena syafaat. Lalu para ahli surga menyebut orang itu dengan sebutan al-jahannamin, mantan-mantan jahannam. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelamatkan mungkin ada saudara kita yang masuk neraka? Ya, dengan syafaat tadi. Ya, dan setiap orang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Makanya Nabi SAW pun menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku atau orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Orang yang berdosa besar lebih butuh syafaat daripada orang soleh. Kalau orang soleh tanpa dapat syafaat juga selamat dari azab neraka, masuk dalam surga. Tapi ahli maksiat, ahlul kabair, lebih butuh syafaat, baik untuk meringankan azab atau untuk menyelamatkan dari azab. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir ya. Kami undang Pak yang penelpon, ada masuk. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Persada TV. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya, ini lagi ada acara live ini ya? Ya, Kajian live. Islam. Saya mau bertanya, boleh? Silakan. Dari mana Pak? Siapa? Saya dari Asep, dari Bojong Soang, Pak. Silakan. Iya, saya mau bertanya. Ini Pak, kalau ria itu kan bisa menghapuskan amal ibadah kita ya Pak ya? Ya. Pak Ale. Nah, kalau misalkan kita bertaubat, contohnya misalkan kita sudah berhaji, kemudian kita cerita-cerita, ya itu bisa ria. Tapi kemudian kita sadar dan bertobat, apakah pahalanya itu bisa kembali pahalanya itu dengan tobatnya itu? Itu Pak, mungkin Pak. Siap. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Asep Yunda Pisan ya, dari Bojong Soang, Bandung, melalui Persada TV ya. Apakah amalan ria yang menghapus amal ibadah yang dilakukan karena ria tersebut, setelah ditobati, pahala dari amal tadi itu bisa kembali? Tidak bisa kembali. Kalau sudah terhapus, sudah terhapus. Bongana atuh ria. Rugi dong? Iya tentu saja rugi. Tapi begitu bertaubat, dosa dari rianya itu terhapus. Ria itu tidak sekedar menghapus pahala, tapi juga mengundang azab. Selain sudah capek berbuat, capek gawe, teka pake barijeng di teke, bete. Jadi kalau orang haji atau umroh, lalu rianya itu sejak sebelum berangkat. Ketika daftar aja sudah langsung ria, sedang daftar haji umroh, lalu difoto, lalu ditempel, diposting di media sosial, lalu teman-teman doakan ya semoga haji umroh saya lancar. Haji aja belum,
ya, haji umrahnya belum. Ketika manasik, cepret-cepret ada videonya juga, diposting lagi manasik. Teman-teman doakan ya, sambil ada bangga agar orang-orang yang memuji dia. Demikian juga ketika di bandara, ketika di pesawat cetrek-cetrek ya, pas makan cetrek di foto di pesawat itu, tempel lagi. Ketika mendarat, nyaris orang itu bisa tahu perjalanan dia dari fotonya saja. Ketika di Ka'bah, cetrek-cetrek dengan Ka'bahnya, lalu ada orang lewat, tolong fotoin saya ketika berdoa di hadapan Ka'bah. Ka'bahnya harus kelihatan ya. Dia ekspresi berdoa sambil meremelek. Berdoa enggak? Enggak, karena acting saja. Ria itu, ya ria. Ada pahalanya enggak? Enggak ada. Kehapus pahalanya. Ada dosanya? Ada. Kalau itu haji, sah tidak hajinya? Kalau rukun syarat hajinya terpenuhi, hajinya sah. Tapi dia berdosa karena riya ketika melakukan haji. Dan riya ketika melakukan ibadah tidak membatalkan ibadah tersebut secara fikih, tapi dia menghapus pahalanya dan juga mengundang azab. Umpama orang sholat, lalu dia tunaikan sholat. Rukunnya, syaratnya, wajib sholatnya terpenuhi, sah secara fikih. Tapi dia tidak khusyuk, dosa dia. Tapi dia riya, dosa dia. Tanpa membatalkan sholatnya. Sholat tidak batal hanya karena riya. Sholat tidak batal hanya karena tidak khusyuk. Sholat tidak batal hanya karena dia melakukan kebidahan di dalam sholatnya. Ya, sholatnya sah. Tapi adakah pahala? Enggak. Apakah dosa? Dosa. Kok sholat bisa dosa? Bukan karena sholatnya, tapi karena kekeliruan dan kesalahan yang dia lakukan di dalam sholat. Termasuk kesalahannya riya. Ya. Jadi kalau orang haji, rukun dan syarat sahnya haji terpenuhi. Tapi riya, hajinya sah. Tapi dia berdosa karena riyanya, pahalanya terhapus. Ya. Nah, apakah dia sudah dianggap memenuhi kewajiban berhaji? Ya, sudah memenuhi kebutuhan. Terus kemudian dia tobat dari hal itu, maka terhapuslah dosa dari riya ketika berhaji. Terhapus. Adapun pahala hajinya ya gimana bisa didapat? Kan nggak ada pahala karena riya. Ya sudah, itu sebuah kerugian sebagai sanksi atas kesalahan kita karena riya ketika berhaji. Tapi dia dapat keuntungannya itu apa? Pertama, terhapus dosa riya ketika haji. Yang kedua, memperoleh pahala karena tobatnya dari riya. Ya. Demikian Pak Asep, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang, melanjutkan kajian tentang surga ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.